Assalamualaikum sahabat. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang menjadi asal-usulnya malam Lailatul Qadar. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan komen. Di sini kita akan menceritakan salah satu sebab diturunkan surat Al-Qadar dan mulanya malam Lailatul Qadar. Adapun kisah ini kami ambil dari kitab Duratun Nasyihin dalam bab keutamaan Lailatul Qadar. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa beliau mengatakan, Malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang seorang hamba bernama Syami'il Ghazi. Syami'il Ghazi ini telah bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan bersenjatakan tulang dagu unta. Selain itu, dia tidak mempunyai peralatan perang. Tiap kali dia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Apabila dia merasa haus, maka keluarlah dari sela-sela giginya air yang segar, lalu dia meminumnya. Dan apabila dia merasa lapar, maka tumbuhlah dari tempat itu sekerat daging, lalu dia memakannya. Demikianlah Syami'il Ghazi berperang setiap hari, hingga umurnya mencapai 1000 bulan, yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang-orang kafir tidak mampu menolak serangannya. Karena kekuatan Syami'il Ghazi yang tidak ada tandingannya itu, orang-orang kafir mencari cara agar mampu mengetahui titik kelemahan dan menangkapnya. Sampai pada suatu hari, mereka mempengaruhi istri Syami'il Ghazi dengan dijanjikan harta yang banyak. Istri Syami'il Ghazi yang seorang wanita kafir pun tergiur dan mau melakukan hal yang diperintahkan orang kafir itu. Mereka berkata kepada istri Syami'il Ghazi, "Sungguh, kau akan kami beri harta yang banyak jika kamu mau membunuh suamimu." "Aku tak mampu membunuhnya," jawab istri Syami'il Ghazi. "Kami beri kau seutas tali yang kuat," kata orang-orang kafir itu. "Ikatlah dengannya kedua tangan suamimu itu, dan juga kedua kakinya sewaktu tidur. Lalu kamilah yang akan membunuhnya." Ketika malam harinya, saat Syami'il Ghazi tidur, istrinya mengikat dia kuat-kuat. Dia pun terjaga lalu berkata, "Siapa yang mengikat aku?" "Akulah yang mengikatmu, sekedar mencobamu," kata istrinya. Tapi ketika Syami'il Ghazi merenggutkan tangannya, seketika terputuslah tali itu. Ternyata sewaktu tidur pun Syami'il Ghazi tidak bisa ditangkap, walaupun telah terikat dengan tali. Karena tali tidak mempan mengikat Syami'il Ghazi, keesokan harinya datanglah orang-orang kafir memberikan rantai kepada istri Syami'il Ghazi. Dan pada malam harinya, istri Syami'il Ghazi mengikat Syami'il Ghazi kembali dengan rantai itu. Dan ketika Syami'il Ghazi terjaga dari tidurnya, dia bertanya, "Siapa yang mengikat aku?" Katanya, "Akulah yang telah mengikatmu, sekedar mencobamu," jawab istri Syami'il Ghazi. Maka Syami'il Ghazi merenggutkan tangannya, sehingga putuslah rantai itu. Sementara istrinya terheran-heran melihat hal itu. Saat diikat dengan tali, Syami'il Ghazi mampu terbebas, dan dengan rantai pun seperti itu. Menyangka istrinya yang selalu ingin menguji kekuatan Syami'il Ghazi, Syami'il Ghazi pun memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku," kata Syami'il Ghazi, "aku adalah salah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan mampu mengalahkan aku, selain rambutku ini.
Rupanya Syam'ur Razi memiliki rambut yang panjang, dan rambutnya itu adalah letak kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Mendengar hal itu, maka tatkala Syam'ur Razi tidur, istrinya memotong beberapa ikat rambutnya, berisi 8 utas rambut kepalanya yang panjang-panjang mencapai tanah. Dengan 4 utas wanita itu mengikat kedua belah tangan suaminya, dan dengan 4 utas yang lain diikatnya pula kedua belah kakinya, sewaktu dia tidur. Ketika Syam'ur Razi bangun, maka katanya, "Siapa yang mengikat aku?" "Aku yang mengikat engkau untuk mencobamu," tukas istrinya. Syam'ur Razi meronta, tapi ia tak mampu memutuskan ikatan itu. Selanjutnya, istri Syam'ur Razi memberi kabar kepada orang-orang kafir bahwa Syam'ur Razi telah dikalahkan dan mampu diikat dengan rambutnya. Mereka pun datang. Maka dibawalah Syam'ur Razi menuju tempat pembantaian. Di sana telah tegak sebuah tiang. Kepada tiang itu Syam'ur Razi diikatkan. Kedua telinga Syam'ur Razi, kedua matanya, kedua bibirnya, lidahnya, dan kedua belah tangan dan kakinya mereka potong-potong. Orang-orang kafir seluruhnya berkumpul dalam rumah pembantaian itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Syam'ur Razi, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?" Jawab Syam'ur Razi, "Berilah hamba kekuatan, sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini, lalu merobohi mereka." Sesuai dengan permintaannya, Allah memberi kekuatan kepada Syam'ur Razi. Maka dia gerakkanlah tiang itu, dan menimpalah atap rumah itu atas orang-orang kafir itu. Mereka mati semua, termasuk istrinya sendiri. Allah menyelamatkan Syam'ur Razi dari mereka, lalu mengembalikan kepadanya semua anggota tubuhnya. Sesudah peristiwa itu, Syam'ur Razi masih sempat beribadah kepada Allah selama 1000 bulan lagi. Pada malam hari, Syam'ur Razi bangun melaksanakan salat, dan pada siangnya dia berpuasa, hingga akhirnya syahid pada jalan Allah. Begitulah kisah wali Allah yang bernama Syam'ur Razi yang dikaruniai kekuatan oleh Allah dan memiliki keberanian yang luar biasa dalam berperang di jalan Allah. Ketika Rasul menceritakan kisah itu kepada sahabat, mendengar cerita itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada menangis karena sangat menginginkan pahala seperti yang didapatkan oleh Syam'ur Razi. Mereka berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tahukah Anda pahalanya?" Maka jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tak tahu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril alaihi salam turun dengan membawa surat Al-Qadar. Seraya firman Allah, "Hai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam qadar yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan." Kemudian Rasul memberitahukan kepada para sahabat bahwa mereka bisa memperoleh pahala seperti Syam'ur Razi pada satu malam di bulan Ramadan, yaitu siapa yang beribadah pada malam itu mendapat pahala seperti melakukan ibadah 1000 bulan. Itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Demikianlah kisah mulanya Lailatul Qadar. Bermula dari kisah wali Allah Syam'ur Razi yang berperang dan beribadah 1000 bulan. Kemudian ketika para sahabat mengetahui, sahabat teringin mendapatkan pahala seperti itu, dan Allah mengizinkan dengan memberikan malam qadar. Semoga kisah tersebut memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.